kita ada nur. Pada mata kita, telinga kita, seluruh tubuh kita ada nur. Bila nur ini hidup, maka pada saat itulah kita akan menjadi baik. Ketika nur sudah menyala di dalam hati, maka hati seseorang pasti akan baik. Tapi ketika nurnya padam, ini yang menjadi masalah. Tak ada nur di hati. Jadi yang terlihat ya yang sekarang. Yang terlihat yang sekarang. Rumah yang sekarang, mobil yang sekarang, tempat tinggal yang sekarang, penghasilan yang sekarang. Tak akan terlihat bahwa semua itu sifatnya sementara. Nah, nanti mari kita Bapak Ibu, kita ukur diri kita masing-masing. Apakah di seluruh tubuh kita nur itu sudah aktif? Jadi kalau nur tidak aktif, ibadah itu berat. Berat. Bersedekah berat, baca Quran berat, berzikir berat, i'tikaf berat. Tapi di kafe sampai 5 jam tidak berat. Duduk-duduk di pinggir jalan, bincang-bincang tak jelas, sampai 2 jam, 3 jam tak berat. Tapi di masjid, kadang baru 15 menit, sudah terasa berat. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, seorang jamaah, saya yakin beliau tidak sakit. Penampilan beliau bagus, orangnya rapi. Saya baru beri tausiah kira-kira 15 menit, langsung kasih kode. Tunjuk jam. Sudah cukup. Yang lain masih mantap mendengar kalau bahasa saya. Masih mau mendengar. Beliau sudah tunjuk ke jam, tunjuk ke saya, tunjuk ke jam sebagai kode, sudah boleh berhenti. Nah, saya tidak tahu apakah beliau sakit atau ada keperluan yang mendesak, merasa 15 menit penyampaian saya sudah panjang, atau memang seperti tadi nurnya tak hidup. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, ketika nur itu hidup, maka berbuat untuk agama ini terasa indah. Kita tidak akan menyalahkan orang lain ketika melihat orang yang hidupnya serba kekurangan. Tapi yang kita salahkan adalah diri kita. Kenapa saya tak tolong dia? Kenapa saya tak bantu dia? Kan hari ini kalau bahasa saya satu persatu terbongkar. Ternyata di Aceh yang kita cintai ini banyak sekali rumah yang tidak layak huni. Yang kita kadang-kadang lihat di Facebook, di media, ada orang datang syuting. Mereka mengatakan, layakkah ini disebut rumah? Dindingnya dari pelepah rumbia, pintunya dari pelepah rumbia, atapnya bocor-bocor. Kenapa ini tidak tersentuh? Kalau kita menyalahkan orang lain, berarti nur kita tidak hidup. Ketika ada di kampung kita anak yatim terlantar, yang kita salahkan kecil. Padahal itu bukan kewajiban kecil. Kewajiban semua kita umat Islam. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa para sahabat ibadah mereka manis sekali? Para sahabat merasa ibadah itu manis. Hadir ke masjid berjamaah bersama Rasulullah manis. Mendengarkan pengajian dari Rasulullah manis. Sehingga sudah 2 jam, 3 jam terasa umat kok sebentar sekali. Padahal sudah 2 jam. Nah, ini mari kita center diri kita. Saya maaf terus terang. Masih banyak ibadah yang saya belum merasa manis. Mungkin nur saya belum begitu aktif. Baru sebahagian ibadah tertentu, saya tidak mau sebut apa, terasalah, arti terasa manis, kita melakukannya, kalau belum melakukan gelisah. Itu berarti sudah manis ibadah. Tapi bila tiba masanya masih terasa berat. Apalagi subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan suara yang paling menggema itu ke rumah kita. Karena corong mic itu ke arah rumah kita.
Wah, mana dia dengar. Itu berarti nurnya mati. Nurnya dah itu. Bertemu dengan orang minta sedekah. Alah. Cari sedekah pun tak jalan payah gini. Itu berarti nurnya dah itu. Tapi kalau dia belum bersedekah terasa gelisah, siapa yang bisa menerima sedekah saya? Sebab saya khawatir begini Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu nanti kita akan hidup di zaman itu. Tapi secara logika nampaknya tidak. Tapi siapa tahu kita akan hidup di zaman itu. Di zaman yang kata Rasulullah, nanti di akhir zaman nanti tidak ada lagi orang yang berhak menerima sedekah. Semua pemberi sedekah. Nyan wadenya baru menyesal hujud li. Ketika kita kasih, alhamdulillah mata mampu aja orang lain. Kalau sekarang belum kan? Kalau ada raskin orang-orang yang sudah mampu, beli juga raskin itu. Gas 3 kilo ditulis khusus untuk masyarakat miskin. Tapi orang kaya beli juga. Berarti belum tiba masa itu. Tapi saran saya, kita yang sudah merasa mampu jangan Bapak Ibu. Saya bukan apa, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah jadikan saya orang yang mampu. Itu miliknya orang yang mungkin mereka tidak mampu. Saya tidak beli itu. Saya beli yang 12 kilo. Walaupun hari utang tu kecil. Utang merumpuk ke 12 kilonya, nak pernah orangnya 222 yang telah lalu. Ya, betul-betul, yangnya betul-betul, yang jih biar belum. Coba Bapak Ibu sekalian, saya mengajak. Dengan niat yang bagus. Ya, kita beli barang di orang-orang yang menurut kita mereka tidak mampu, jangan ditawar. Berapa mereka bilang satu pisang? 20.000, beli. Jangan ditawar, tidak bisa 15. Mau riba lagi kurang. Kejauh-kejauh muka. Awak muka engkau biasa peh-peh beli. Pada engkau je bang. Kau yang main baju orang yang 60. Melompat 40. 40 lagi kurang. Nah, padahal dirinya sangat mampu. Nah, ini berarti nurnya tidak hidup juga Bapak Ibu sekalian. Tidak hidup. Nah, karena kita kadang-kadang mendengar Bapak Ibu sekalian, orang-orang tertentu sebelum berangkat, anaknya sudah pesan. Ya, adik bawa pulang ini ya. Ya, adik ini ya, kakak ini ya. Kadang-kadang di antara barang yang dipesan itu lumayan mahal. Bagi orang yang biasa, itu misalnya ada satu cat anak-anak, cat krayon, apa namanya? Krayon mungkin ya. Krayon, gimana? Itu harganya kalau yang besar 85.000. Coba bayangkan kalau maaf, goknya kerja di mekat koran. Menyegejak langsung ke dia melasah manyang, bakon kantor Serambi. Bayar di sana 2.700. Lalu beliau jual 3.000. Berarti satu lopor koran dapat untung 300 rupiah. Paling tinggal lagu kan 20 boh. Kan lebih lagu koran 20 boh. 20 boh yang udah lampu merah. Itu kadang pun 2 jam, 3 jam. Punya 20 boh cuma 6.000. Sementara pesanan anaknya 85.000. Mekat bisa. Kadang beli 12.000, jual 15. Seharusnya dapat untung 3.000. Tapi bang pegahnya 15, dekat dia adalah kayak kurung 10. Nah, jadi dengan cara seperti ini, tapi saya kagum Bapak Ibu sekalian, sudah ada di Aceh orang yang meniru, kalau saya tidak salah, seseorang yang dermawan sekali di Jakarta yang sudah sangat viral, Yusuf Islam ya namanya. Yusuf Hamka. Yang beli nasi banyak-banyak dan sekarang sudah buka cabang di mana-mana sampai 83 cabang sudah kalau saya tidak salah mengikuti. Semua gratis. Itu sudah mulai ada di kita. Di bawah flyover, jembatan Bandaraya. Flyover, gimana itu? Jembatan flyover. Tapi okey dah. Kau jadi Bandaraya. Nah, kalau kita dari Batok sampai Sebuah Surabaya belok kiri, kemudian lampu merah Beniti balik arah, sebelum naik jembatan di sebelah kiri itu sudah ada pondok makan gratis. Saya melihat orang antri di situ. Apakah ada di antara orang yang mampu antri juga karena makan gratis? Wallahu a'lam. Sebab biasa monyo ada free gambi mangan.
Biasa lagi yang prinsip sebenarnya kan. Sebab ada pri gambi mengat. Gambi kok pri. Gambi yang bulan anaknya. Tapi tu bahan apa yang bayu mengaji. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Ya, kita termasuklah orang-orang yang nur kita hidup. Mata juga begitu. Tapi yang paling penting hati, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Kalau hati kita sudah bercahaya dengan nur hidayah dari Allah, maka insya Allah hidup kita ini akan imbang. Kalau tidak, hidup ini tidak imbang. Selalu lebih penting dunia, padahal kematian di depan mata. Selalu yang dicari adalah dunia, akhirat dia abaikan. Baik, kemudian Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin bahasa saya agak apa sedikit, kita jangan pernah merasa sombong bahwa kita sudah rutin hadir ke masjid. Jangan pernah merasa sombong kita sudah mau mengikuti pengajian, sudah mau mengikuti zikir, sudah mau hadir ke majelis ilmu, sudah mau hadir berjamaah, hadir melakukan berbagai ibadah. Jangan. Karena yang beri hidayah itu adalah Allah. Maka bersyukurlah. Habis kita salat, alhamdulillah. Sebentar lagi kita tutup majlis kita, alhamdulillah. Habis salat Isya, alhamdulillah. Kita pulang ke rumah, alhamdulillah. Besok kita silaturahmi, alhamdulillah. Bantu orang lain, kita yang harus baca alhamdulillah. Bukan penerima sebenarnya. Kita yang memberi, sebab berat. Itu dia cipunyum-punyum. Coba saya tanya dulu sama ibu-ibu. Tolong jawab dengan hati. Kita beli barang harganya 23.000. Kita kasih uang 25.000. Lembaran 21, lembaran 5.000 satu. Berat tidak kita mengatakan kepada penjual itu, wari petri kaji balik ini. Nah berat. Adakah orang-orang seperti itu dan banyak? Atau yang paling banyak, ada yang pegang Hanafi Msyah ni ada. Saya rasa lebih banyak yang kedua ini. Bahkan 1,000 kadang-kadang itu. Yang lebih dahsyat lagi, ini yang saya tahu, beliau kebetulan ibu-ibu, beberapa ibu-ibu. Apakah mungkin banyak ibu-ibu seperti yang saya cerita ini? Misalnya beliau bagi kedai bayar ni, maaf kalau promosi kedai bayar, contoh. Bagi kedai bayar, you bawa teman, 8 di Lambaru, 7 martu. Gejak Lambaru, murah je 5 martu. Hanya kira menyuhda bahwa menyuguhi variu menyuhda di monte menyuguh pertama kan 6 geblo pertama 3 kilo dak geblo itu cuma 8 di mortu saja murah dari mahal pada Lambaru bijak Lambaru murah di mortu menyuhda 6 hanya begitu kena yang penting murah di mortu ya nyan kadang masalah ci kadang-kadang susah orang membeli di orang-orang yang jualan di kaki 5, kadang-kadang itu juga mempertimbangkan ide pisang 12 ribu bagainya 15. Padahal apa salahnya? Balum do bagainya 15 ribu. Urung jih ka mampu. Nyoganya gadah anda mampu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, yang beri kita petunjuk, sanggup iktikaf, sanggup beribadah, sanggup membantu orang lain, sanggup menjadi orang yang baik, itu adalah Allah yang beri hidayah. Maka bersyukurlah. Anak kita baik, tak tinggalkan salat. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Baik, Al-Bari' yang maha menciptakan petunjuk. Kalau tadi memberi petunjuk, ini menciptakan petunjuk. Yang menciptakan petunjuk itu Allah. Di mana petunjuk itu? Banyak tempat. Petunjuk itu ada di masjid. Petunjuk itu ada di pesantren. Petunjuk itu ada di majlis ilmu. Petunjuk itu ada di majlis zikir. Saya dalam minggu ini ada satu tempat pengajian, saya tidak mau sebut di mana, siapa tahu beliau merasa malu saya cerita ini. Jadi cerita tentang tanggung jawab terhadap anak. Saya sampaikan begini, bahasa saya agak keras, mungkin kasar. Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan anak kita menjadi sampah. Bila anak kita izinkan dijemput, kita punya anak gadis dijemput oleh laki-laki yang bukan siapa-siapa. Dia bukan mahramnya. Kita diizinkan dijemput, dibawa ke mana-mana. Itu sama dengan kita jadikan anak kita ibarat sampah. Tidak ada harga lagi. Sebenarnya manusia ini dalam Islam sangat dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan,
Itu ada aturan dalam Islam, khitbah namanya. Melamar. Yang boleh hanya satu saja. Dan satu itu berlaku di dua tempat. Ini saya ingin pertajam. Pertama, menatap wajahnya, memandang wajahnya. Yang kedua, memandang tangannya. Pegang tak boleh, sentuh tak boleh. Saya ingin sentuh wajah calon istri saya, lembut tak pipinya, tak boleh. Saya ingin sentuh tangannya, lembut tak tangannya, tak boleh, haram. Itu dilamar, sudah mau dijadikan istri. Tak boleh sentuh. Ketika seorang laki-laki menyentuh tubuh seorang perempuan yang tidak halal baginya, maka siksaannya lebih berat daripada 1000 kali kepalanya ditusuk-tusuk dengan pedang. Tapi sekarang bukan dipegang, bukan disentuh, bukan dipandang. Itu orang-orang yang dibawa itu kita tidak tahu kemana dibawa. Saya khawatir lebih dari sentuh. Mana kita tahu, banyak video sekarang beredar. Anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA. Masya Allah, luar biasa perilaku mereka. Bahkan kadang disoking. Indonesia pernah geger dengan pasangan pramuka. Anak SMP, bayangkan. Mereka berzina, disoting, diupload ke media. Itu anak SD. Anak SMP, coba bayangkan. Padahal dalam Islam mulia sekali. Jadi saya cerita panjang lebar begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita biarkan anak kita begitu, kita izinkan, kita kasih uang lagi untuk isi minyak, kita rajin ke masjid sampai kening hitam, demi Allah, haram syurga. Tak ada syurga. Karena itu orang tua yang mengabaikan amanah. Jaga. Lalu setelah saya sampaikan begitu, ada seorang jamaah menangis terseduh-seduh. Setelah selesai pengajian, beliau jumpai saya, salaman, beliau peluk saya. Kata beliau, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doakan kami. Saya jawab, doakan saya juga. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang baik. Saya tidak tahu apa isi hati beliau sehingga beliau menangis. Apakah beliau dapat petunjuk? Selama ini mungkin tidak pernah menjaga anak, tidak pernah kasih nasihat kepada anak. Kita harus kasih nasihat. Anak-anak perempuan kita begitu sudah berusia 10 tahun harus kasih nasihat. Nah, kamu harus sadar bahwa kamu berharga sekali. Kamu jangan biarkan ya, disentuh, dipandang, diapa-apain, dibawa-bawa oleh laki-laki. Sehingga kamu tidak berharga lagi. Coba bayangkan dia pacaran dengan laki-laki ini, dia bawa-bawa, putus kenalan dengan laki-laki lagi, bawa juga. Putus, ketemu lagi cowok lain, dibawa-bawa juga. Masya Allah, tidak ada harganya. Hanayu, mubiro hanayu. Padahal kita manusia terhormat sekali. Nah, jadi oleh karena itu, karena petunjuk itu Allah yang ciptakan, kita harus cari. Cari petunjuk melalui salat, cari petunjuk melalui masjid, cari petunjuk melalui majlis zikir. Ada juga saya dapatkan jamaah di Melabu ketika saya masih di Serawi Mekah. Ketika saya sedang baca khutbah, saya tidak mau sebut di masjid mana. Karena pada saat itu sampai 2 bulan orang masih bicara dia. Ketika saya menyampaikan tentang neraka, ada seorang anak muda langsung guling-guling. Ya Allah, dia teriak-teriak, guling-guling terus. Itu saya sedang baca khutbah, sedang menyampaikan khutbah Jumat. Sampai orang-orang berpikir apa dia kesurupan. Dia menangis terus. Sampai ketika salat terdengar tangisnya. Ya, tapi selesai situ, dia langsung nampak berubah. Total berubah. Menjadi pendiam, menjadi orang tidak banyak lagi bergaul, bekerja. Dia bekerja di sebuah pabrik. Ada pabrik di situ, pabrik pengolahan kayu. Bekerjanya lebih rajin. Nah itu di masjid itu dia dapat hidayah. Saya dapat juga majlis zikir, kebetulan ibu-ibu berzikir di pesantren sudah agak lama. Saya mendengar kenapa ada orang seperti kacau di belakang sedang berzikir. Saya terus lanjutkan. Rupanya beliau sudah jatuh. Sambil duduk sudah jatuh. Menangis sampai tak ada suara lagi.
Mungkin bila ada ibu-ibu yang hadir pada saat itu juga, ya tidak usah diceritakan siapa orangnya, siapa tahu beliau tidak setuju bila kita cerita. Setelah itu berubah juga, total berubah. Nah, jadi pemberi petunjuk itu ada di mana-mana. Dan boleh juga kita dapat petunjuk melalui orang sakit. Kita dapat petunjuk melalui orang tua. Maka ketika kita berziarah kepada orang yang sakit, boleh jadi kita akan bertambah iman. Ada orang sudah tua sekali, siapa tahu kita dapat petunjuk, ya Allah kalau sudah tua seperti inilah, salatnya sudah enggak benar. Kalau waktu muda enggak pernah belajar seperti saya sekarang, gimana nanti kalau saya tua? Mau ibadah yang kuat, yang full, yang sempurna sudah tak bisa lagi. Orang haji kalau sudah tua, memang di satu sisi mudah didorong-dorong, tapi kepuasan tak ada lagi. Saya waktu umrah 2022, seorang ibu yang saya dorong selalu, beliau minta agar saya selalu dorong. Anak beliau pun amanahkan saya, karena tidak didampingi oleh keluarga. Anaknya yang amanahkan saya, nyuruhku jaga sampai maklum ada ibadah. Beliau merengek-rengek ke saya minta ke Kaabah. Beliau manggil saya Abu nubalum ke Kaabah. Nubalum ke Kaabah. Nubalum mak Kaabah. Kadang cipnyo tiga lepas lunjak. Saya perlihatkan mak bagaimana ceritanya. Itu orang banyak sekali bawa kursi roda dilarang, tidak boleh. Kalau mama saya bawa di samping saya, mama enggak bisa jalan. Saya gendong mama enggak boleh. Karena saya bukan mahram. Apa kata beliau yang membuat saya berfikir sampai sekarang? Saya menyesal sekali. Menyesal sekali ya Bu. Kenapa tidak di waktu muda dulu saya berangkat umrah? Anda bisa ya umrah kalau didorong upah. Kalau musim haji itu sekali tawaf dan sa'i itu 600 rial. 600 rial lebih kurang 2,5 juta. Itu sekali. Coba bayangkan kita mau umrah lagi. 4 kali 10 juta. Hanapek. Nah, maka nanti ada masanya. Kita akan sesali ketika kita tidak siap di masa muda. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini kita walaupun ada yang sudah agak tua, tapi semangatnya harus muda untuk agama. Saya harus cari, saya harus dapat. Kalau nanti Allah beri saya umur tua, saya mencoba masuk ke anak saya begitu. Tadi dia telepon, minta pulang. Saya jawab, nah gunakan kesempatan. Coba berfikir bagus-bagus. Sekarang ayah masih kuat. Kamu masih muda. Kalau nanti ayah sudah tidak kuat, ayah sudah mulai tua, dan kamu nanti sudah berusia 20 sekian, kapan lagi waktu untuk belajar? Alhamdulillah mampan. Kahana dia gelak-gelak. Mungkin itu bertahan 10 hari. 10 orang dia kolong. Tapi seperti itu, kita harus coba masuk. Kalau bahasa saya, kita ketok hatinya. Saya anak-anak santri di sana, saya ketok hatinya ketika anak saya sakit. Ketika anak saya sakit, saya bawa kadang 1 santri, saya 2 atau bawa 2 santri. Ketika anak saya dibirin juga begitu. Ketika pulang, saya sampaikan. Ya, nak katanya kita rasa sayang ayah ke anak. Yang nak ulu balu he wo ceramah. Dia bergahannya sakit dia. Nya urunci kata lebih berat long pengorbanan. Lu alhamdulillah nama tu. Dia bergahannya sakit dengan ibunya budi motor berangkat. Nya menjadi mak kata motor hanya Honda la uji bijaknya kata sakit. Namun hang kata belajar untuk balas jasa mak ayah. Terketok si tapi seminggu ni dah lama. Tengok terketok. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ketok pertama hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian anak-anak kita masuk dalam relung hatinya. Semoga dia mendapat hidayah. Baik, kita lanjut 4 lagi lalu baru kita diskusi. Kemudian Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal. Ini juga kita harus sadari Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada pada kita sekarang belum tentu kekal. Kemarin ada seorang kepala, saya tidak mau sebut apa. Saya takut juga beliau tidak mau saya cerita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca. Hanya baru menjabat beberapa bulan diganti. Beliau seorang kepala tingkat Aceh. Saya rasa beliau baru menjabat sekitar 6 bulan. Diganti. Tidak bertahan jabatan.
Apakah beliau diganti, dipecat, atau dijadikan anggota biasa? Saya tidak membaca terlalu dalam. Saya baca sepintas saja bahwa beliau sudah diganti, sudah disipulan dinaikkan menjadi ketua. Ada juga pegawai negeri karena melakukan satu kesalahan diberhentikan. Anggota dewan di PAW, pejabat tinggi katakanlah bupati, wali kota, gubernur melakukan kesalahan diberhentikan, ditangkap, dipenjarakan, selesai. Tidak ada yang kekal di kita Bapak Ibu sekalian. Maka dengan ilmu tidak boleh sombong, dengan harta tidak boleh sombong, dengan pangkat tidak boleh sombong, dengan tubuh tidak boleh sombong. Coba bayangkan misalnya ada orang bangga sekali dengan hidungnya. Hidungnya bagus sekali, panjang. Lalu tiba-tiba jatuh dari kereta, cuma hidung cuma perlu habis, mana tadi. Kakak kajak. Mana lagi ni? Nah, maka yang kekal itu hanya Allah. Oleh karena Allah itu yang kekal, maka kita harus bergantung kepada Allah. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya bukan menggurui, tapi mengingatkan, saling mengingatkan. Bergantunglah kepada Allah yang Maha Kekal. Ketika kita bantu orang walaupun Rp2.000, ya Allah saya tolong dia, Allah pasti tolong kita. Ini bagi kita yang terbuka kesempatan untuk beramal di masjid ini. Saya bukan menggurui juga adik-adik dan abang-abang, bapak-bapak sekalian. Berbahagialah kita masuk dalam pengurus masjid ini. Di bidang manapun. Di pengatur mikrofonnya, penjaga imamnya, penjaga khatibnya, penjaga kebersihan kamar mandinya. Berbahagialah. Karena kalau kita berbuat dengan ikhlas, Allah simpan balasan yang besar kepada kita. Saya yakin gaji tidak sesuai. Tidak sesuai gaji. Pasti di semua tempat agama tidak sesuai gaji. Kalau kami di pesantren, alhamdulillah, 1 bulan 30 hari, kadang 29 hari, kadang 31 hari gaji kami. Biasa orang-orang yang ngajar di TPK juga begitu. Ya, gajinya, padahal gaji di bulan ku, 20 orang nyanyian, banyak kurang orang, 20 tahun. Tapi kalau itu dihayati, Allah beri melalui cara yang lain. Kita boleh berkata Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang kena di masjid ini sebagai pengurus, yang kita ikhlas kalaupun diberikan sedikit uang sabun, itu hanya uang sabun. Ya Allah, aku berbuat itu agamamu, ya Allah lihatlah saya, ya Allah perhatikanlah saya. Boleh. Karena ketika kita bergantung kepada Allah, Allah Maha Kekal, tidak putus. Kalau bergantung kepada manusia, putus. Bergantung kepada seorang pejabat, pejabat saja gasar tukang liah punggung. Pejabatnya mengajuk proyek, tiba-tiba pejabatnya meninggal, yang jalan. Orang-orang sudah benci sama dia karena dia dekat sekali dengan pejabat, dengan almarhum tadi. Munan mati almarhumnya kacang go pasir pak pula dia. Selesai. Tidak boleh bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada yang Maha Hidup. Tapi tidak cukup waktu lagi ini kalau kita habiskan. Ada 3 lagi. Kita simpan saja untuk Senin depan. Bila ada yang kita diskusikan, kita tersisa waktu lebih kurang 7 menit. Bila ada yang kita diskusikan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik. Oh ya, silakan. Bisa dijadikan salah satu kita anak bermasalah. Aku berada juga. Saya rasa sebaiknya jangan. Mudah-mudahan mudah lebih bahasa dulu jauh. Sebaiknya bapak-bapak jangan salaman lagi dengan ibu-ibu yang bukan mahramnya. Ibu-ibu tidak usah salaman lagi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita bertamu ke rumah teman kita, yang laki-laki salaman saja dengan laki-laki, dengan istrinya wakilkan saja kepada istri kita. Saya punya pengalaman unik banyak. Nah, pada semua kita. Ada di satu kampung, saya tidak menyebut juga, satu daerah. Situ begitu Lintu datang, itu disambut oleh ibu kecil.
Ibu kecil yang sambut, pegang tangannya, lalu dituntut, bawa ke pelaminan. Di sini ada begitu? Ada? Oh, sama berarti. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya ceritakan. Nah, jadi ibu kecil, hari kedua itu ada pelaminan, kumpullah bersama ibu-ibu. Apa kata beliau? Nah, ini yang membuat saya geli-geli takut lah kalau bahasa saya. Hai, getah lembu jarum itu. Itu ceritanya. Di daerahnya Cibukah ke, mari biasa ke ada juga bulu-bulu. Yang saya khawatirkan ketika beliau pegang tangan Lintu tadi, beliau lupa kepada suaminya. Ibu kecil, pak kecil kata orang dah tinggal ni. Pulang kadang pak kecil menurut lampan dengan anak cocok ngitiam ngkurung pak kecil. Kata gemar jarum Lintu itu bahaya sekali. Coba bayangkan seorang laki-laki yang berjalan di belakang seorang perempuan. Lalu dia membayangkan tubuh si perempuan itu, maka Allah haramkan bau syurga baginya. Baunya jangan masuk, bau syurga Allah haramkan. Kalau dia mati belum sempat bertobat. Mamanya dapat salam mancit. Nak bola pek. Mana-mana aku salam. Nak bola pek, ibu-ibu ni celak dalam jilbab. Ada lagi kejadian di asrama haji. Ini saya lihat di asrama haji, bukan orang asrama haji. Saat itu ada prajabatan, orang-orang baju dinas semua. Kami ada acara juga di situ. Ini kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi ketika keluar dari ruangan, kami ruangan lain, mereka di ruangan lain dengan acara berbeda. Saya tidak ingat lagi acara apa kami. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak itu prajabatan dengan baju PDF apa? Yang coklat-coklatnya PDA. PDA. Baju-bajunya, baju dinanya. Jadi seorang laki-laki menghampiri, seorang bapak-bapak menghampiri seorang ibu-ibu. Taksiran saya si ibu ini mungkin umurnya sekitar 35-an lah. Bapak-bapaknya sekitar 45 atau 50. Ibu pulang. Ya, selamat. Pak, hana boleh-boleh jara. Gugak-gak long, gerugam dia, gugak-gak lepas dia jenis tak ada yang rupa gutek berjara sebelah tu. Ini apa ini? Hana boleh-boleh jara inang kok. Ya maaf, ya inang ke hanya Muhammad. Ya maaf, dia ni ajak apa-apa merupa ngedun salamang inang lu hanya. Lepas jara pun salam. Hanya. Bapak ngalun salam, apa yang salam inang lu? Lepas hang salam inang orang. Ketika memang ada jamaah di pesantren, ibu-ibu mau salam juga, saya pakai lapi. Bukan berarti saya sudah bersih sekali, tidak. Tapi menghindari itu banyak. Ya, lu lejak berkunjung tengok rumah bapak macam kan. Lu salam orang biar buat dia nak salam ibu. Ram nanti salam lu ni salam urinang lu nanti. Urinang lu nyan lu yang dia salam. Lu pun salam dia baru ni. Ya, benar kira-kira macam. Tapi kalau kata biasakan anak aneh ni harus tak biasakan. Hanya terutama katanya. Apalagi coba bayangkan, maaf saya sudah tua. Usia saya sudah 50. Lunjak baru mohon. Lun salaman ron. Anak ron mentang gadis umur 15 tahun. Bagaimana perasaan saya? Secara manusiawi. Pasti anak gadis 15 tahun beda rasanya dengan menyentuh tangan perempuan yang sudah berusia 35. Apalagi perempuan yang sudah berusia 60. Inang roh dia kan 60 tu. Salam dia lihat dengan dia 18 tu. Jaro lupuan badan laga. Oh jumlah dia. Itu bahayanya. Tapi punya hati tanya kalau lagi hati Nabi mungkin. tapi jauh nak. Tapi saya khawatir. Ya benar. Mungkin bahasa lu hana faham ya. Tapi intinya begitu. Sebaiknya jangan. Jadi kita biasakan bapak-bapak cukup salaman dengan bapak-bapak saja, ibu-ibu salaman dengan ibu-ibu saja. Sebaiknya, insya-Allah begitu. Oh, katuha tunggu, katuha. Bapak-bapak pernah baca ada kakek-kakek yang ditangkap gara-gara menghamili gadis kecil. Yang kedua kakeknya sang mu kepaja hubu kam tete jaro pititangnya hanam tete kenya. Nan kok. Kaji anjir. Tak boleh.
Maka sebaiknya dihindari. Baik. Ibu-ibu mungkin ada waktu 2 menit lagi. Kalau ada satu pertanyaan boleh? Apa? Oh berlapis. Wa hana cara lain. Jika berlapis, ya. Kalau tak ada cara lain, harus salaman juga. Berlapis, ya. Dia ketika tak berlapis, berarti hana rasa dia yang terasa lapis. Apalagi ijazahnya berasa baju, ya. Tidak salam yang terasa adalah ijazah. Pernah ngetrend juga. Saya agak-agak dulu juga. Tapi alhamdulillah setelah Abu Mudi menjelaskannya itu sudah hilang. Mulai ada anak-anak gadis salaman dengan gurunya, dia cium lututnya. Walaupun berlapis, terus benar hanya beji salam ada hanya berlapis, biar cium tu be. Mamnya orang agam ni cium tu, orang agam bukan cium dapat-dapat dia cium juga. Benar. Baik. So tanya. Bapak-bapak. Oh ya, silakan Pak. Oh, kena. Oh, baik. Oh ya, silakan. Ada juga model Ustaz. Dia salam tidak sampai gini. Apakah boleh? Baik. Satu lagi ada juga gini. Ada jadi belakang orang. Baik. Itu mungkin penghormatan. Sebagai penghormatan, Ibu, Pak, sebagai penghormatan. Sehingga dia isyarahkanlah dengan tangan. Kalau memang tujuannya hanya sekedar itu, tidak masalah. Walaupun kebetulan sama dengan budaya orang. Tapi menyotannya tak ikuti budaya orang, nyai hanya. Tapi punya kebetulan sama, dia kata ya Honda. Ya Honda minggu ada juga pun ke ikut sa. Ada kafe tak ya Honda ke ikut saji. Sebab dia dah jual gope, bukan jual gope, ngapai sabangi kafe ikut saja gope. Itu kebetulan, niatnya bukan untuk meniru mereka. Dia tidak boleh. Atiman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam golongan kaum itu. Artinya memang sengaja melakukan untuk meniru mereka. Tapi punya kebetulan untuk penghormatan. Ngorangkan pasalah murina bu, dabu jaromna penghormatan dapat. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita padai pengajian kita malam ini, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.